Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang crafting a business plan and building a solid strategic plan. Next. Anggotanya ada Tri Nurul Utami, saya Nur Afifa, dan Cindy Alfarahma. Next. Nah, ini untuk awalannya, rencana bisnis itu adalah alat perencanaan yang dibangun di atas dasar penilaian ide, kelayakan bisnis, dan model bisnis. Tujuan utamanya itu adalah memandu pengusaha saat meluncurkan bisnis dan membantu untuk mendapatkan anggaran saat memulai bisnis. Nah, yang terpenting itu saat membangun bisnis itu adalah kemampuan beradaptasi, menciptakan perubahan, bereksperimen, dan membuat bisnis model baru. Next. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari membuat bisnis plan. Nah, yang seperti dikatakan tadi, rencana bisnis adalah ringkasan tertulis dari usaha bisnis yang diusulkan pengusaha. Nah, dua fungsi pentingnya yaitu yang pertama menyediakan baterai alat. Nah, itu seperti penyataan kayak misi, tujuan, sasaran, anggaran, perakiraan keuangan, target pasar, dan entry strategi. Nah, yang kedua itu rencana bisnis itu berfungsi untuk menarik pemberi pinjaman dan investor. Next. Selanjutnya ada elemen-elemen dari proses bisnis. Yang pertama adalah halaman judul dan daftar isi, kemudian ringkasan eksekutif, pernyataan visi dan misi, kemudian deskripsi produk atau jasa perusahaan, kemudian ada profil bisnis dan industri, ada analisis kompetitor, kemudian ada strategi masuk pasar, strategi pemasaran, ada resume pengusaha dan manajer, rencana operasi, laporan keuangan pro forma atau proyeksi, kemudian ada proposal atau investasi. Berikutnya ada kriteria pemberi pinjaman. Yang pertama ada capital atau modal, kedua capacity yaitu kapasitas, kemudian collateral atau jaminan, kemudian karakter, yang terakhir adalah kondisi. Selanjutnya ada membuat presentasi rencana bisnis. Yang pertama ada perusahaan menyertakan produk serta layanannya. Yang kedua, masalah yang harus dipecahkan sebaiknya diceritakan secara pribadi melalui cerita yang menarik. Yang ketiga, sebuah deskripsi dari solusi perusahaan untuk mengatasi masalah. Yang keempat adalah model dari sebuah perusahaan. Yang kelima, keunggulan kompetitif dari perusahaan tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah membangun sebuah rencana strategis. Nah, di sini aturan permainan dalam kompetitif itu kan selalu berubah. Untuk itu, seorang pengusaha harus dapat beradaptasi dan bersaing di pasaran. Nah, ada 3 modal intelektual, yaitu yang pertama adalah modal manusia yang terdiri dari bakat, kreativitas, dan keterampilan. Yang kedua adalah modal struktural yang terdiri dari akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga adalah modal pelanggan. Nah, modal pelanggan di sini adalah basis pelanggan yang mapan, yang mempunyai reputasi positif, serta hubungan yang berkelanjutan. Next. Dalam membangun sebuah keunggulan yang kompetitif, itu pengusaha harus memeriksa 5 aspek bisnis mereka untuk menentukan keunggulan kompetitif perusahaan mereka. Yang pertama itu adalah produk yang mereka jual. Apa yang unik dari produk tersebut. Yang kedua adalah layanan yang mereka berikan. Dan yang ketiga adalah harga yang mereka tawarkan. Yang keempat adalah bagaimana cara mereka menjual. Dan yang kelima adalah nilai untuk menentukan kemana tujuan mereka. Di sini adalah sebuah perusahaan yang sukses itu tidak hanya lebih dari sekedar menghasilkan uang. Next. Di sini terdapat 9 proses manajemen strategis. Proses manajemen strategis itu sendiri adalah proses yang berkelanjutan yang terdiri dari step pertama yaitu mengembangkan visi yang jelas dan menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi yang bermakna. Yang step yang kedua yaitu menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang ketiga, memindai lingkungan untuk peluang dan ancaman signifikan yang dianggap
yang dihadapi oleh bisnis. Yang keempat adalah mengidentifikasi faktor kunci sukses dalam bisnis. Yang kelima, analisis persaingan. Dan langkah yang keenam itu membuat tujuan dan sasaran perusahaan. Yang ketujuh itu merumuskan pilihan strategis dan memilih strategi yang sesuai. Yang step yang ke-8 adalah menerjemahkan rencana strategis ke dalam aksi. Dan langkah yang ke-9 adalah menetapkan kontrol yang akurat. Selanjutnya, mungkin terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok 4. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan pada waktu pembelajaran. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.